Nah, ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum melanjutkan materi yang akan kita bahas ini, temanya adalah rahmatul iyal, yaitu kurang lebih bahas tentang kasih sayang keluarga. Tentang kasih sayang keluarga. Ada sedikit hal yang ingin ana sampaikan, atau lebih tepatnya bahasa kerennya ya klarifikasi. Apa itu klarifikasi? Klarifikasi itu ya semacam sebuah penjelasan atas kesalahan yang dilakukan oleh seseorang. Loh Ustadz, memang antum melakukan kesalahan Ustadz? Iya, ana pernah melakukan kesalahan di majelis ini. Kesalahan apa itu Ustadz? Kesalahan dalam menyampaikan terjemah. Loh, memang ada yang ngasih tahu antum Ustadz? Enggak ada. Lah terus antum tahu dari mana Ustadz? Dari kamera ini, alias dari rekaman. Alhamdulillah. Jadi di antara manfaat kajian kita direkam, selain tersebar untuk orang banyak, kadang kita itu bisa mendengarkan lagi apa yang telah kita sampaikan. Dan di situ kadang ada kesalahan satu atau dua. Dan manfaatnya apa? Kita jadi bisa memperbaiki kesalahan kita. Nah, di sini kesalahan ana ketika ana mendengarkan lagi beberapa kajian ana tentang ahadisul akhlak, ana temui ada terjemahan yang keliru. Yaitu kalau dalam buku ini halaman 78 tentang sebuah hadis yang menceritakan Arab Badui, ya, Arab Badui yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Arab Badui ini disebutkan dalam hadis berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, alimni amalan yudkhilunil jannah. Wahai Rasul, tolong kasih tahu aku sebuah amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga. Nah, kemudian di sini nih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, la in kunta aqsartal khutbah laqad a'radtal mas'alah. Dua hal ini yang anak keliru dalam menerjemahkan. Karena memang waktu seingat anak ketika anak membawakan majelis masalah akhlak ini, ketika hadis ini, itu memang anak nggak ada persiapan. Ya jujur waktu itu memang pas lagi buru-buru. Lalu anak terjemahkan spontan di sini. Secara bahasa ya, la in kunta aqsartal khutbah. Kalau seandainya waktu itu anak nerjemahkannya adalah kalau seandainya engkau memendekkan khutbah. Yang anak pahami khutbah di situ waktu itu menjelaskan tentang apa? Khutbah Jumat. Laqad a'radtal mas'alah. Sungguh kamu telah memperlihatkan atau menjelaskan masalah dengan ringkas atau sudah jelas gitu. Dan ini anak temui pas dilalah ya qadarallah wa masya'a fa'al, pas libur kajian. Jadi sebelum Ramadan itu anak sudah nemui ini. Aduh, ini kajiannya libur, kapan anak mau klarifikasi? Anak khawatir kalau nanti di tengah-tengah Ramadan anak mati ya. Jadi nggak sempat menyampaikan klarifikasi ini. Jadi selama Ramadan anak memperbanyak doa, ya Allah tolong panjangkan ya Allah. Ana ingin klarifikasi ini. Ana ingin menjelaskan kesalahan ana. Alhamdulillah diberikan umur sampai sekarang. Allah menghendaki ana menjelaskan kesalahan ana. Setelah ana baca syarah diantaranya di kitab Rasyul Barad Syarhul Adabil Mufrad, di situ dijelaskan ada hadis ini. Kata penulis kitab itu maknanya adalah jita bil khutbati qasirah wal mas'alati wasi'ah katsirah.
Kalau bahasa ringkasnya adalah pertanyaanmu itu ringkas namun sangat berbobot. Jadi ketika ada Arab Badui mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Nabi, tolong ajari aku amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merespon dengan mengatakan, pertanyaanmu itu ringkas, tapi sangat bernilai, butuh jawaban yang harus dipertimbangkan secara matang. Kurang lebih itu terjemahannya. Ji'ta bil khutbati qasirah. Khutbah di sini adalah sebuah ungkapan, bukan khutbah ceramah. Jadi ana sekali lagi mohon maaf atas kesalahan yang ana lakukan. Kemudian di antara hal yang ingin ana sampaikan lagi, kesalahan ana di halaman 72. Bagi yang punya kitabnya nanti bisa dicek. Di situ juga tentang cerita Arab Badui. Ya, tentang Arab Badui yang mencegat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang safar. Di situ kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba dicegat oleh seorang Arab Badui. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Arab Badui tersebut, akhbirni bima yuqarribuni minal jannah wa ma yubaiduni minan nar. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku amalan yang bisa mendekatkanku ke surga dan bisa menjauhkanku dari siksa api neraka. Lalu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, laqad wufiqa aw laqad hudiya. Sungguh orang ini telah diberikan taufik, orang ini telah mendapatkan hidayah. Qala kaifa qulta. Nah, di sini ana ada kesalahan dalam mengembalikan domir. Ternyata yang bilang di sini kaifa qulta adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau waktu itu ana menerjemahkan Arab Baduinya. Dan lagi-lagi itu karena terjemahan spontan, jadi sangat berbahaya ya. Kadang menerjemahkan spontan itu ya lurus, tapi di sisi lain kadang kita karena keadaan yang mungkin terlalu menekan, jadi kita kurang konsen dan akhirnya salah. Nah, kesalahan ini yang ngasih tahu antum siapa Ustadz? YouTube. Jadi anak nonton ya, kemudian dengarkan lagi, ada kesalahan lagi. Jadi anak belum sempat mendengar nasihat atau masukan dari antum kepada anak, koreksi untuk anak, itu dari antum anak belum dapat. Anak harapkan kalau antum menjumpai kesalahan ana dalam menyampaikan di majelis ini, ana mohon kepada antum untuk memberitahu. Kalau ada yang ngasih tahu kesalahan ana kasih hadiah. Kalau antum menjumpai materi yang ana sampaikan ini ada kesalahan, Ustadz, afan Ustadz, sepertinya terjemahannya bukan seperti ini Ustadz. Ya, kayaknya yang benar ini Ustadz. Kalau benar ana terima, tapi jebule terjemahannya walah beda ya. Loh wis bener walah disalahna mengarep hadiah. Ya ngapunten ya, aja disit. Tapi kalau yang antum sampaikan itu benar, nanti anak cross check, anak coba buka lagi kitab-kitab yang menjelaskan hal itu, anak janji akan anak kasih hadiah antum. Ini kerekam ya, insyaallah banyak saksinya. Jadi itu dua kesalahan yang anak lakukan di majelis ini. Kalau misalnya nanti ke depannya ikhwan sekalian, ana ada kesalahan dalam menyampaikan, baik itu terjemah atau mungkin penjelasannya ternyata ada yang kayaknya menyimpang itu, tolong tegur ana. Nanti ana akan sampaikan di sini klarifikasinya.